Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mengapa kita perlu berkorban? Di dalam masyarakat kadang terjadi simpang siur. Berkorban itu wajib, sunnah muakkad, atau sunnah biasa. Nah, pada kesempatan ini saudaraku, mari kita mencoba memahami bagaimana fikih berkorban yang baik dan benar, dan mengapa berkorban serasa wajib setiap tahun. Dasar pokok pembahasannya adalah tafsir surat Al-Kautsar, kemudian surat Al-Hajj ayat 34, kemudian hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3123 dan hadis riwayat Muslim 1977. Saudaraku rahimakumullah, bahwa orang merasa wajib berkorban karena berdasarkan surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Merasa diberi nikmat yang banyak oleh Allah, berupa nikmat hidup, kesehatan, bisa bernafas gratis, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa bergerak, bisa makan dengan rasa enak, dan berbagai nikmat yang lain, maka manusia merasa harus bersyukur kepada Allah, dan wujud syukur itu dilaksanakan dengan menyembelih hewan korban. Kenapa? Sebab di ayat berikutnya berbunyi fasholli lirabbika wanhar. Kalau engkau ingin bersyukur kepada Allah dan harus bersyukur kepada Allah, dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Nah, dari ini ditarik garis kesimpulan bahwa kewajiban berkorban itu diyakini sejajar dengan kewajiban sholat sebagai wujud bersyukur kepada Allah, sehingga akan berusaha berkorban setiap tahun. Sebab kalau bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya, akan ada selalu rezeki untuk berkorban dan rezeki berlebih. Di samping untuk ibadah menyembelih hewan kurban, juga ada rezeki-rezeki yang lain. Kemudian manusia takut kalau tidak bersyukur kepada Allah, la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, bahwa kalau tidak bersyukur kepada Allah, ingatlah azab Allah akan pedih. Nah, di antara azab Allah itu, kalau punya harta, punya kenikmatan, tidak mau bersyukur, maka satu persatu harta itu akan diambil oleh Allah. Mungkin diambil jumlahnya, dan mungkin diambil keberkahannya. Sehingga merasa perlu berkorban setiap tahun sebagai wujud syukur kepada Allah, dan merasakan bahwa berkorban itu kewajibannya setara dengan kewajiban sholat. Berkorban diupayakan setiap tahun dengan berbagai daya. Kemudian dalil yang mendasari manusia merasa wajib untuk berkorban adalah surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansyakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat, kami berikan tuntunan berkurban, agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya ibadah berkorban. Setiap umat diberi tuntunan berkorban. Karena merasa diberi tuntunan berkorban, maka rasa-rasanya berkorban itu menjadi wajib
menjadi perlu diperjuangkan setiap tahun. Dalil keutamaan berkurban. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Tidaklah pada hari Nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban." Maksud dari hadis ini adalah bahwa pada tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah itu amalan-amalan disukai oleh Allah. Nah, berbagai amalan yang dilakukan manusia pada hari Nahar itu adalah yang paling utama itu menyembelih hewan kurban. Jadi, kalau ingin dicintai Allah, kalau ingin mendapatkan amal utama pada hari Nahar, mari berkorbanlah. Berkorbanlah agar dicintai oleh Allah. Masih kata Rasulullah, karena amal yang dicintai Allah pada hari Nahar adalah berkorban, ayo berkorbanlah. Hewan korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan tersebut. Untuk apa? Untuk menjadi saksi amal ibadah kita. Saking cintanya Allah mendatangkan saksi. Dan saking cintanya hewan kurban kepada kita, maka hewan kurban itu seizin Allah akan hadir pada hari kiamat untuk menjadi saksi amalan kita. Ini menandakan bahwa berkorban itu amal yang sangat dicintai, sangat diutamakan. Yuk, berkorbanlah. Sungguh, darah hewan kurban tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Lagi-lagi, ini tanda bahwa Allah sangat sayang kepada orang yang berkorban, sangat cinta kepada orang yang berkorban. Sebagai bukti cinta Allah kepada sahibul kurban, maka amalannya segera cepat kilat diterima oleh Allah sebelum darah hewan kurban jatuh ke bumi. Maka marilah kita berusaha agar setiap tahun kita bisa berkorban. Terutama yang sudah dipandang mampu oleh Allah, jangan sungkan-sungkan berkorban. Jangan berbelit dengan berbagai alasan untuk tidak mau berkorban. Saudaraku, betapa pentingnya beribadah berkorban itu. Allah mencintai, Allah membanggakan, hewan menjadi saksi, kemudian ridha Allah cepat hadir sebelum darah itu menetes ke bumi. Maka pada penutup hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, Rasul bersabda, "Fatibu biha nafsa." Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Nah, penutup hadis ini memperjelas kepada kita betapa pentingnya berkorban setiap tahun. Berkorban di samping berpahala, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, sanak saudara kita, masyarakat kita, juga penting sekali bermanfaat buat diri kita, yaitu untuk membersihkan jiwa kita yang mungkin kotor karena dusta, karena pernah mengolok orang lain, pernah bohong. Mungkin juga rezeki kita tercampur, ada yang syubhat, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, semua kotoran-kotoran dalam jiwa kita, dalam pikir kita, dalam laku kita itu dibersihkan oleh Allah lewat kita mau berkorban setiap tahun. Maka saudaraku, mari bagaimana caranya kita bisa berhidup berhemat, memperkuat takwa agar setiap tahun bisa berkorban. Saudaraku rahimakumullah, tadi 2 ayat Al-Quran yang menggambarkan betapa pentingnya
kita melaksanakan ibadah kurban setiap tahun. Nah, berikut ini ada hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ata walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Saudaraku, ini bisa dipahami dengan kalimat lain, siapa di antara umatku yang punya uang cukup untuk berkurban, rezeki yang cukup untuk melaksanakan ibadah berkurban, tapi enggan, jangan dekat-dekat denganku. Nah, ini kalimat simbolik bahwa Rasulullah tidak menyukai orang yang berduit, orang yang punya kelonggaran rezeki antara tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, tetapi tidak mau berkorban. Nah, renungan kita, kalau Rasulullah tidak suka kepada kita, maka bagaimana mungkin kita bisa berharap syafaat Rasulullah? Jika tidak mau berkorban, maka ada resiko tidak disukai oleh Rasulullah. Dan jika tidak disukai Rasulullah, maka sulit mendapatkan syafaat Rasul. Ini kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, maka akan berusaha berkorban setiap tahun dengan berbagai cara yang halal. Misalnya berani hidup hemat, kemudian menabung, dan fokus tabungan itu adalah untuk berkorban di masa yang akan datang. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang dinilai telah mampu berkorban? Yang dipandang mampu berkorban menurut mazhab Syafi'i adalah orang yang pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah memiliki uang untuk membeli hewan kurban dan mampu menafkahi keluarga selama 4 hari tersebut. Nah, ini sudah masuk dalam kategori mampu. Orang yang seperti itu rasanya perlu mewajibkan diri mengutamakan melaksanakan ibadah kurban, mengalahkan kepentingan-kepentingan yang lain. Berani berkorban untuk tidak berfoya-foya, tidak pesta dari kafe ke kafe, tidak merokok, dan tidak melakukan pembelian barang-barang yang tidak urgen. Demi apa? Demi mampu melaksanakan ibadah kurban setiap tahun. Saudaraku, kalau tadi ada standar mampu, yaitu orang yang mempunyai uang untuk bisa membeli hewan kurban dan menafkahi selama 40 hari, sekarang kita mencoba merenung. Nah, untuk mampu, hidup kita harus cukup. Nah, ukuran cukup itu menurut Rasulullah seperti apa? Dari Suhail bin Al-Handalah, Nabi bersabda, siapa yang meminta-minta, padahal dia punya sesuatu yang mencukupkannya, sesungguhnya dia sedang mengumpulkan api neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa yang dinilai mampu atau cukup itu? Rasulullah menjawab, yang dinilai cukup adalah siapapun yang punya kecukupan untuk hidup sehari dan semalam. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya begini saudaraku, kalau pada hari ini kita bisa makan, minum, sandang, pangan, papan sejak bangun tidur, kemudian pagi hari, siang hari, sore hari, kembali malam, sampai besok pagi,
siang, sore, malam, kok bisa sandang, pangan, papan, bisa makan dengan cukup, itu berarti kita sudah dipandang hidup berkecukupan menurut standar Rasulullah. Maka, kalau ilustrasinya seperti ini, kalau kita bisa makan sarapan pagi, nasi 1 piring, lauk tempe 1 buah, kemudian sayur 5 sendok, lalu teh manis 1 gelas, ya udah, jangan nambah lagi. Sisanya lebihnya bisa untuk siang hari, bisa untuk sore hari. Dengan hemat seperti itu, maka anggaran yang lainnya bisa ditabung untuk bisa berkorban setiap tahun. Kekuatan nabung kita ini harus mengalahkan nafsu ingin hidup yang terkesan mewah, yang membeli sesuatu yang tidak perlu. Ya. Misalnya, kalau kita sudah cukup makan dengan pola seperti tadi, tidak harus kita merokok, kemudian akhir pekan ke kafe, kemudian akhir pekan berikutnya ke touring dari tempat ke tempat yang lain. Rasanya kita malu kalau setiap akhir pekan kita ke kafe yang berbeda-beda, kemudian kita touring dari suatu tempat wisata ke tempat wisata yang lain, HP kita mewah, bisa beli pulsa banyak setiap bulannya, tetapi tidak berkorban. Nah, mari kita mengukur hidup kita itu yang cukup saja. Tidak harus berlebih, tidak harus bermewah-mewah. Yang penting punya anggaran untuk bisa berkorban setiap tahun. Dengan cara seperti ini, maka siapapun kita, saudaraku, sesungguhnya bisa berkorban setiap tahun, atau 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, atau 10 tahun sekali. Saudaraku tercinta, berdasarkan 2 ayat Quran dan hadis tadi, maka kita renungkan, kita simpulkan, kita yakini hukum berkorban itu sangat dianjurkan bagi yang mampu dan hampir menyerupai hukumnya menjadi wajib. Oleh karena itu, saudaraku, kita sebagai muslim yang baik harus berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh agar bisa berkorban setiap tahun. Ayo, berusaha keras berkorban setiap tahun. Saudaraku, dari rangkaian beberapa Al-Quran dan hadis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum dan keutamaan berkorban itu adalah sunnah muakkadah. Menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik antara tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah ini hukumnya sunnah muakkadah yang harus diperjuangkan dengan serius. Kenapa? Ada 7 alasan. Yang pertama, berkorban itu besar sekali pahalanya. Berkorban itu manfaat bagi diri sahibul korban karena ada kepuasan yang diridhoi oleh Allah. Ada kegembiraan. Padahal kepuasan dan kegembiraan itu merupakan salah satu energi membuat kita menjadi semakin semangat, semakin kreatif, semakin produktif dalam hidup ini. Nah, yang ketiga, berkorban itu bermanfaat bagi masyarakat luas. Dapatkan daging, kemudian terjadi peredaran perekonomian yang begitu luas, terjadi jual beli hewan kurban, terjadi jual beli pakan ternak, terjadi jual beli bumbu-bumbu masakan daging. Ekonomi beredar dengan deras. Yang keempat, berkorban itu menciptakan keadilan sosial. Kaya atau miskin pada hari itu merasakan hidup enak dengan memakan yang penuh gizi, yaitu dari daging hewan korban. Yang kelima,
bahwa berkorban itu menciptakan kerukunan lingkungan. Ada panitia korban, ada masyarakat yang membantu, mungkin menyembelih, menguliti, kemudian memotong-motong, mengiris-iris, menimbang, membungkus, kemudian mendistribusikan. Semuanya guyub rukun. Yang keenam, bahwa ibadah berkorban itu mendatangkan ridho dan cinta Allah. Nah, yang ketujuh ini yang perlu kita waspadai. Ada sindiran dari Rasulullah bagi yang tidak mau berkorban itu tidak disukai oleh Rasulullah. Maka saudaraku, kita termotivasi untuk berkorban setiap tahun. Diawali dengan hidup hemat, hidup cermat, kemudian gemar menabung, dan menahan diri untuk tidak hidup konsumtif, untuk tidak hidup yang mubah sia-sia, agar mempunyai tabungan yang cukup untuk bisa berkorban setiap tahun. Kesimpulan bahwa berkorban itu banyak manfaat dan pahalanya. Hukum berkorban itu sepertinya mendekati wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang perlu diperjuangkan begitu rupa agar setiap tahun bisa berkorban. Bagaimana caranya? Kuatkan tekad dan niat, hidup hemat, menabung, rajin berdoa dan berusaha, dan terakhir berwasiat. Kalau kita berwasiat pada keluarga, wahai keluargaku, aku sedang menabung untuk berkorban. Apabila aku mati, tolong dilanjutkan. Nah, kalau sudah ada wasiat seperti itu, maka ahli waris wajib berkorban. Manakala biayanya belum cukup, maka diambil dari harta waris setelah untuk melunasi hutang-hutang, dan jangan dibagi sebelum diambil untuk biaya berkorban. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa berkorban minimal sekali seumur hidup. Jangan sampai kita tidak pernah berkorban selama hidup. Malu sama Allah. Kita punya HP, punya kendaraan, punya rumah, punya uang untuk berbagai macam jajan, wisata, dan kesenangan lain, tetapi tidak berpikir untuk berkorban. Malu, dan akan menyesal di hari akhir nanti. Saudaraku, ada nenek-nenek bernama Nenek Syaknun dari Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah seorang pemulung yang hasilnya tidak seberapa. Rumahnya juga masih sangat sederhana. Tetapi dari hasil yang sangat minim, itu Nenek Syaknun setiap hari nabung, recehan, sampai pada suatu saat tabungannya yang bereceh-receh itu dibuka, ternyata cukup untuk membeli seekor sapi yang cukup gemuk. Nah, dari gambar ini rasanya kita malu, saudara-saudara. Nenek Syaknun saja yang pemulung, yang rumahnya sangat sederhana, mampu dan mau berkorban, mosok kita-kita yang hidupnya mungkin sama dengan Nenek Syaknun atau bahkan lebih dari Nenek Syaknun tidak pernah berkorban. Ayo, gambar tayangan Nenek Syaknun dari menjadi motivasi bagi kita agar kita mau berkorban setiap tahun. Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Semoga kita mendapat taufik, rahmah, hidayah dari Allah, rezeki yang melimpah dari Allah, dan berkah dari Allah, sehingga kita bisa berkorban setiap tahun dan kita akan reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Rindu surga.